Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dosen Traveler. Di video kali ini saya akan membahas tentang menggunakan statistik untuk menggambarkan data. Untuk menggambarkan data, kita juga bisa dengan menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi kelas-kelas yang tidak terikat satu sama lain dan memperlihatkan jumlah hasil pengamatan tiap kelas. Dalam distribusi frekuensi, langkah-langkah yang harus kita buat untuk membuat distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan jumlah kelas. Yang kedua, menentukan interval kelas. Yang ketiga, menentukan batas kelas masing-masing. Yang keempat, menggolongkan data ke dalam kelas-kelas. Yang kelima, menghitung jumlah data dalam tiap kelas. Nah, kita akan mencoba menghitung menentukan jumlah kelas ya. Di sini n-nya 80. Formula untuk menentukan jumlah kelas K adalah 2 pangkat K harus lebih besar daripada n. Oke. Ya. Ini formulanya ya. Jadi kita mencari K adalah 2 pangkat K harus lebih besar daripada N. Oke, jika K nya itu adalah anggaplah 6 ya, maka 2 di pangkat 6. Oke, ini 2 di pangkat 6 maka sama dengan 64. Nah, 64 harus kita bandingkan dengan N yang 80. Dia lebih kecil ya. Oke, kita tulis dulu dengan formula ini 2 pangkat K harus lebih besar dari N, tapi ini lebih kecil dari 80, sehingga untuk K sama dengan 6 tidak bisa ya, artinya tidak sesuai. Oke, jika K-nya kita ganti dengan 7, maka ya sesuai dengan formulanya 2 dipangkatkan 7 sama dengan 128. Nah, 128 itu lebih besar daripada 80 ya, maka ini bisa kita gunakan. Nah, begini cara menentukan jumlah kelas. Berarti kita kelasnya adalah ada 7 ya, ada 7 kelas. Nah, kemudian setelah kita menentukan jumlah kelas, kita akan menentukan interval kelas ya, interval kelas atau lebar kelas. Oke, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu interval kelas itu sama dengan ya, interval kelas itu I sama dengan ya, adalah nilai tertinggi I itu sama dengan interval kelas itu I sama dengan lebih besar dari H min L dibagi dengan K. H nya itu adalah nilai tertinggi, L nya nilai terendah, K nya adalah kelas ya, K nya adalah kelas. Baik, kita cari tingginya dulu atau H. A itu adalah 35.925 ya, itu tercantum pada data. Kemudian nilai terendahnya ya, L nya 15.000 sama dengan 15.546 ya.
maka H untuk interval itu sama dengan highest dikurangi lowest ya, dibagi dengan 7 sama dengan 2911 atau 2911,29. Nah, ini adalah lebar kelas atau interval kelasnya. Nah, umumnya ini kita bulatkan ya menjadi 3000. Kenapa kita bulatkan? Ya, agar perhitungannya pertama lebih mudah dan gampang kita pahami nanti. Ya, kita pahami nanti. Sekarang kita lanjut menentukan batasan kelas. Nah, dalam menentukan batasan kelas itu syaratnya yang paling utama, batas kelas itu harus dapat merangkum seluruhan data ya, semua data yang dalam pengamatan tersebut yang berjumlah 80. Jadi tidak boleh ada yang di luar. Nah, sekarang karena K-nya sama dengan 7 ya, maka kalau 7 dikalikan 3000, tadi 3000 itu adalah lebar kelas, berarti kita ada lebar data itu sekitar 21.000 dari data yang terendah sampai data yang tertinggi ya. Ingat, data yang terendah, nanti kalau kita membahas range itu ada ya. Nah, kalau kita mulai dari data yang paling rendah yaitu berapa, 15.546, maka sama dengan ditambah 21.000 ya kan, maka hasilnya 36.546. Nah, ini akan kita bandingkan dengan data tertinggi. Nah, kalau kita lihat dengan data tertinggi highest ya, itu data tertingginya itu adalah 35.925. Ini nilai lebihnya lebih besar ya, lebih besar sekali. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan nilai tertinggi itu ada perbedaan lebih dari berapa, hampir 500 lebih ya, sehingga kita tarik aja ke bawah dan angkanya pun 36546 itu kurang bagus ya, atau dalam artian secara pembuatan kelas nanti kurang baik kalau ada pecahan seperti itu, sehingga kita turunkan di nilainya adalah di 15.000 ditambah 21.000, sehingga nilai tertingginya adalah 36.000. Nah, ini 36.000 ini sudah eye catching atau enak dilihat untuk membuat batasan kelas ya, sehingga dari yang terendah itu adalah 15.000 dan yang tertinggi adalah 36.000. Maka kita dapatkan kelas-kelasnya adalah sebagai berikut. (15.000) ditambah 3.000 itu adalah 18.000 ya. Nah, di sini ada 18.000. Nah, tinggal kita sepakati angka 18.000 yang di atas itu adalah mencakup angka
angka yang di bawah 18.000. Nah, sedangkan sama dengan 18.000 sampai ke atas adalah di 18.000 sampai 21.000 ya. Demikian juga seterusnya dengan angka-angka yang sama. Nah, ini kita tinggal, karena setiap itu perbedaannya adalah 3.000, maka kita tinggal tarik saja seperti ini karena sudah saya rumuskan tadi ya. Jadi ini sudah lebih enak ya, kelasnya, interval batasan kelasnya dari 15.000 ke 18.000. Nah, contoh nih, kalau ada kasus angkanya persis di angka 18.000, maka dia masuk ke mana nanti ya? Tentu saja akan masuk di 18.000 ya, 18.000 sampai 21.000 ya. Jadi itu ya, jadi bukan masuk pada 15.000 sampai 18.000. Oke, selanjutnya kita akan sederhanakan kelasnya ya. Ini karena ribuan lebih enak, kan tadi itu ribuan, maka lebih enak kalau kita menggunakan kita hilangkan nolnya ya. Sehingga kelasnya demikian, 15 sampai 18, 18 21, 21 sampai 24, 24 sampai 27, 27 sampai 30 ya, 30 sampai 33, dan 33 sampai berapa? 36 ya, 36. Nah, ini juga, ini pasti lebih enak ya. Oke, ini nomor kelasnya, kelas 1, 2, 3. Kita ada 7 ya, tadi ada 7. Ada 7 jumlah kelasnya. Saya rapikan dulu. Nah, selanjutnya maka frekuensi adalah berapa kali muncul di angka kelas tersebut ya. Oke, data ini kita copy dulu, kita pindahkan ke bawah. Nah, untuk 15 sampai 18.000 itu berapa kali muncul ya. Dari data ini kalau kita hitung itu muncul sebanyak 8 ya, berarti ada 8 data yang rentangnya di antara 15.000 sampai 18.000, kemudian 18.000, 21.000 ada 23, 21 sampai 24 ada 17, 24 27 ada 18, 27 ke sampai 30 ada 8, 30 sampai 33 ada 4, dan 33 sampai 36 ada 2. Totalnya ada 80. Nah, ini sama ya dengan n nya tadi ya, ada 80. Nah, ini kita sudah menyederhanakannya ya, jadi kita sudah membuat frekuensi untuk data kuantitatif. Terdapat 3 metode untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Kita bisa menggunakan histogram. Histogram menggambarkan jumlah frekuensi dalam tiap kelas dalam bentuk persegi panjang. Kemudian kita bisa menggunakan poligon.
poligon frekuensi yang terdiri atas garis-garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan antara titik tengah kelas dengan antara titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif adalah metode dengan cara menunjukkan jumlah atau persentase hasil pengamatan di bawah nilai yang ditentukan.